sahabat buat kalian bertiga? Coba Kanaya. Kalau nggak ada sahabat, aku kesepian. Oh, kesepian, gak ada teman. Coba kalau Putri Epi? Sama, terus kayak nggak ada yang ngajak ngobrol, terus gak ada yang ketawa gitu. Menurut Radha Sama apa? kita bisa menutup kekurangan kita. Oh gitu. Kalau misalkan di antara kalian terjadi kayak perselisihan, pertengkaran, coba bagaimana cara kita meminta maaf sama sahabat kita? Coba Kanaya. Berarti yang kemarin masuk di jumlah sesuatu baru kelas Terus 1-2 bilang jangan berantem lagi ya, maaf. Oh gitu. Baik, coba Putri Epi di Maaf ya, aku udah apa ya? Aku udah gitu sama kamu. Ya, jadi aku minta maaf. Kalau menurut Radava, cara meminta maaf yang baik gimana? Maaf ya, jangan ngambek lagi gitu. Oh gitu. Lah, kan kita sering tuh ya, biasanya pada teman kita kan kadang ada perselisihan. Menurut kalian masih utama kita yang meminta maaf duluan ataukah nunggu teman kita untuk meminta maaf? Masih utama kita. Coba Radava, kita duluan. Kalau Putri Epi? Kanaya, kita bagus ya. Nah, oke. Coba kalau kenapa sih kita tuh sesama teman tuh harus selalu saling rukun, saling sayang, saling berbagi sama teman? Menurut Radava? Itu bikin hati kita bahagia, tidak ada yang sedih. Udah lanjut. Apa Bu? Kenapa kita sama teman tuh harus selalu rukun, selalu saling sayang, saling berbagi gitu? Biar kayak nggak berantem gitu. Iya. Udah gitu. Oke, Kanaya? Ya, tidak ada perselisihan, biar tidak ada yang merasa sedih, Baik. Nah, Nah, kita berteman semuanya. Nah, misal nih kita lihat ada teman kita yang jatuh di depan mata kita. Apa yang harus kita lakukan? Membantunya. Membantunya. Menolongnya. Baik, tadi kan tentang persahabatan ya. Sekarang kita tentang keluarga nih. Kalau Radava, siapa yang menemani Radava belajar di rumah? Bunda. Putri Epi? Mama. Kanaya, siapa yang menemani belajar kita di rumah? Mama. Oke, lanjut. Sekarang boleh dong Bu Ika tanya, apa tugas saja Radava di rumah? Tugas ya. Kadang saya disuruh isi minum. Nyuci. Oh, cuci. Lanjut. Sholat, ngaji. Apa? Tugasnya Putri Epi di rumah apa saja? Sholat, ngaji, terus bantuin Kanaya tugasnya? ngaji sama bantu orang tua. Baik. Kan kita biasa kalau di rumah kan sering membantu orang tua kita. Apa saja yang dilakukan oleh Radava di rumah untuk membantu orang tua? Contohnya? Membantu ayah aku nyuci mobil, nyuci motor. Oke. Putri Epi? Bantu mencuci piring, terus melipat baju dan menyapu. Kanaya? Menyapu, mengepel, sama membersihkan kamar. Iya, selalu ya, berarti dari kalian selalu membantu orang tua di rumah ya. Jadi ketika disuruh sama bunda atau ayahnya, ketika ini kita harus selalu siap, jangan nanti ya. Oke, lanjut. Untuk kalian sering kan kalau di rumah juga kita tuh nggak seharusnya belajar, terus kadang kita pernah bermainnya ya. Kalian sering bermain? Lebih suka bermain di luar bersama teman atau lebih suka di dalam menggunakan HP? Di dalam menggunakan HP. Dua-duanya. Kalau misalkan Radava lebih suka menggunakan HP,
Itu waktunya dikasih jam sama orang tua Iya. ataukah sesukanya kita bermain HP? Dikasih jam sama orang tua. Berapa kali sehari, berapa jam sehari sama orang tua? Sebenarnya saya kalau misalkan udah 2 jam atau sejam, saya gamenya udah nggak dibolehin. Gitu, bagus. Kalau Putri Epi sering main HP di rumah? Sering dikasih waktu sama mama? Enggak, bebas berarti. Oke. Kalau Kanaya? Bebas waktunya, berarti tidak ada jam berbatasan waktu, kapan aja boleh. Oke, lanjut. Menurut kalian nih, biasanya kan kita sering scroll TikTok, baik IG, Facebook, dan yang lainnya. Biasanya kan game juga kan. Biasanya ada tuh di dalam game juga ada konten-konten yang nggak baik ya. Menurut kalian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat konten-konten yang nggak baik? Men-skipnya. Skip dan laporkan. Oke, bagus. Jadi kalau misalkan melihat ada konten yang nggak baik, alangkah lebih baiknya kalian langsung skip ya. Kalau nggak skip, langsung laporkan aja, karena itu bukan konsumsi untuk kita sebagai seorang pelajar ya. Nah, kalian kan tadi udah baca tuh visi misinya pahlawan ya. Masih ingat? Ya, kita. Coba, apa nama visi SD Negeri Pahlawan? Mantap. Karena ya, apa nama visi SD Negeri Pahlawan? Mantap. Ada yang tahu apa kepanjangan mantap? Mandiri, Mm-mm. ahlak mulia, Terus? nasionalis, sehat, Mm-mm. peduli lingkungan. Pinter. Nanti harus misalkan yang ditanya Radafa harus semuanya bisa ya. Coba sekarang apa kepanjangan mantap menurut Radafa? Mandiri. A-nya tuh ahlak mulia. Iya. Nasionalis, sehat, peduli lingkungan. Kalau Putri Epi apa itu M-nya kepanjangan mantap? Ahlak mulia, nasionalis, terus ada namanya ini PPT yang di sehat dan peduli lingkungan. Karena ya Ini yang 4.000, yang 6.000 di sana itu yang ini ya. Jadi apa namanya? Dipisah-pisah. Iya. Iya. Nah, kalian udah tahu kan visi-visi dari visi Negeri Pahlawan yang kita singkat dengan mantap. Nah, menurut kalian bagaimana? Coba Radafa aja satu ya. Bagaimana cara menjadi anak yang mandiri, Radafa? Mandiri ya. Tidak tergantung tidak ketergantungan sama orang lain. Aku aja sana ya, soalnya disuruh pulang sama Santia. Ya. Apa ya? Yang kedua, boleh Miss, nanti bayan dulu. Coba kalau Putri Epi, apa yang bisa Putri Epi lakukan agar tetap kita berakhlak mulia? Beribadah, contohnya seperti ngaji dan sholat. Oke, lanjut Kanaya. Ya. Kalau Kanaya, bagaimana supaya badan kita tuh selalu sehat? Makan makanan bergizi, rajin olahraga. Oke, bagus. Nah, menurut kalian bertiga, bagaimana sih cara menjaga lingkungan sekolah kita? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus menanam pohon lagi. Lanjut, Putri Epi, apa saja yang bisa kita lakukan? Tidak sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kanaya? Tidak membuang sampah sembarangan. Kayak di kolong meja. Harus dibuang di tempat sampah. Iya. Mengapa ya kita harus semangat untuk belajar? Ada apa? Karena dengan belajar kita bisa menggapai ilmu, menggapai cita-cita, mendapat ilmu, agar bisa menggapai cita-cita. Dan kita mendapatkan ilmu dan bisa menggapai cita-cita. Nah, di sekolah kalian kan ada beberapa pembiasaan program sekolah ya, seperti di hari Selasa, apa programnya? Selasa mengaji. Selasa disingkat menjadi? Sesaji. Iya, sesaji itu adalah Selasa mengaji. Nah, anak-anak tuh disuruh apa tuh ketika kegiatan sesaji? Mengaji. Mengaji bersama
teman-teman. Nah, kegiatan program selanjutnya di sekolah kalian ada tuh di hari Rabu. Kegiatan apa namanya, Prof? Buras. Apa itu, Rabu Buras? literasi. Rabu literasi. Biasanya kalian ketika Rabu literasi itu hal yang kalian lakukan apa saja? Belajar, mendapat ilmu, mendengarkan yang disuruh bu guru, dan Apa saja kegiatan literasi? udah itu. Itu aja. Kanaya, menurut Kanaya, kegiatan literasi itu waktu pas Kanaya lakukan setiap hari Rabu itu apa saja yang Kanaya lakukan ketika Buras? Iya. Nah, selain Buras, selain literasi di hari Rabu ada juga kegiatan yang namanya kabul. Kabul itu adalah Kamis anti bullying. Dulu biasanya kabul itu kan dilaksanakan setiap hari Kamis. Karena kita programnya itu udah 5 hari sekolah, maka kabulnya itu disatukan menjadi di hari Rabu selang-seling ya. Nah, kegiatan apa sih yang menurut kalian ketahui tentang kabul? Kegiatannya Kegiatannya apa saja yang Radafa tahu gitu? Pak, kan Kamis anti bullying. memberikan pelajaran agar tidak membuli lagi. Oh gitu. Apa bu? Kegiatan yang biasa dilakukan ketika program Kamis anti bullying kabul apa saja? Membuat game atau mendengarkan bu guru ngomong tentang bullying. Selain tadi game apa ada nggak sih produk yang dihasilkan waktu pas kegiatan kabul gitu? Ada contohnya kemarin pas Kamis kemarin, masih ingat tidak? Kamis waktu terakhir membuat poster anti bullying. Nanti gitu ya kalau ditanyain ya, kan ada gamesnya juga, ada nyanyiannya juga. Nyanyinya ada kan? Ada. Gamenya juga ada kan? Nah, kalian produknya juga pernah kan membuat poster ya? Ya, nanti sama kegiatan Buras juga ketika nanti ada yang bertanya apa saja nih kegiatan Buras, kayak misalkan mendongeng, bercerita, terus bermain games juga ada, terus tahu tentang kemarin literasi apa namanya, keuangan kan pernah ya, terus ada juga narasumber kan dari berbagai ini. Nah, ada juga kemarin dari orang tua yang datang kan. Nah, kemarin tadi udah program, selain pas hari Senin juga ada programnya. Program apa? Upacara. Selain upacara apa? Sorban. Iya. Sorban apa? Penanggung jawabnya Miss Ratna. Ada yang tahu? Apa sorban? Sodako. Nah, ingat ya, sorban, sodako, korban. Jadi korban. Nggak ada yang korbanin. Sodako. Jadi di sini namanya sorban. Kita anak-anak warga sekolah di SD Pahlawan itu nanti belajar mulai dari dini itu untuk bersedekah kurban, ya kan? Misalkan disisihkan uang jajan kita, entah itu 1.000, entah itu 500, seikhlasnya. Boleh, seikhlasnya kan? Ya, syukur-syukur banyak. Lanjut, selain sorban, buras, sesaji, terus apa namanya tadi? Kabul, ada lagi nggak? Ada. Apa? Salat berjamaah. Iya. Pas Kamisnya apa? Kamis. Sekarang yang tadinya hari Sabtu? Upacara pramuka. Senam apa singkatannya? Kegiatannya? Namanya? Segar. Apa segar tuh? Senam bugar. Senam bugar. Bu Badah. Sehat bugar. Bukan senam aja. Oh iya. Ada wadahnya. Jadi segar itu bukan hanya senam, sehat bugar. Nanti
bukan hanya senam, di dalamnya ada juga nanti edukasi tentang bagaimana cara menggosok gigi yang benar ya Bu Adah ya, mencuci tangan gitu ya, pokoknya tentang lingkungan kesehatan ya. Nah kalau sorban itu penanggung jawabnya Miss Ratna ya. Kalau sesaji itu Bu Febri ya. Kalau buras nanti Bu Ika, kalau kabelnya Bu Rosila, segarnya Bu Adah ya. Jumatnya baru berkah. Apa itu berkah? Berkah. Berkah. Berkah adalah berjamaah dan bersedekah. Iya. Kegiatannya apa aja yang dilakukan? Sholat duha. Selain sholat duha, Bersedekah. Iya. Sekalian kan sisihkan uang jajan kalian untuk bersedekah. Nah, biasanya selipi juga Bu Romin itu kadang ada siraman rohani kayak kultum gitu ya. Oke, untuk program pembiasaan sudah ya. Sekarang kita ke menurut kalian mengapa sih kita harus disiplin di sekolah? Kenapa? Kenapa? Kan kalian tuh dituntut tuh disiplin. Iya. Contohnya kayak hari Senin, kalian harus jam 7 udah masuk sekolah kan? Kalau enggak, ditutup pintu gerbangnya. Nah, itu merupakan Agar kita apa? bisa belajar tanggung jawab. Iya. Coba. Agar bisa mengelola waktu. Iya. Karena ya Agar bisa tepat waktu. Oke. Sekarang ada nih program juga yang namanya 5S setiap pagi. Ya. 5S kan? Tahu 5S? Menyambut peserta didik dengan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Biasanya guru-guru menyambut kalian di depan itu untuk salaman kan? Nah, itu namanya program 5S, menyambut murid-murid dengan 5S itu. Ya, kalau 5S ada yang tahu nggak? Nanti jelasin tuh. Salam. Nah, terakhir nih. Kenapa kalian punya cita-cita? Karena dengan kita punya cita-cita kita bisa bermimpi. Iya. Kenapa punya cita-cita? Karena agar bisa menggapainya. Oke. Oke, terakhir ya. Sebutkan satu kebiasaan baik yang akan kamu lakukan mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Satu kebiasaan yang baik yang dilakukan mulai hari ini. Apa ya? Banyak kok kegiatan yang baik-baik. Ayo. Terakhir ya ini ya. Teng, Radafa lanjut. Beribadah, membantu orang tua, belajar. Dah, karena ya. Membantu orang tua, beribadah, belajar. Iya, lanjut Pak Radafa. Mendengarkan apa yang dikatakan guru, orang tua. Sudah, oke. Mungkin itu saja pertanyaan untuk hari ini. Lanjut nanti sama Miss Ratna atau sudah selesai ya Miss? Dulu ya, dadah. Dadah. Assalamualaikum.